Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi malam saya diskusi ringan lah, ngobrol santai sebenarnya dengan Gus Rumail Abbas, di mana sebenarnya ada beberapa pemateri selain kita, yaitu selain saya maksudnya, ada itu sejak Bahrul siapa namanya? Masya Allah, Islah Bahrawi. Ada Dr. Islah Bahrawi, juga ada Lora Khalil dari Bangil infonya. Ada seorang sejarawan, pakar filologi mungkin ya, sepertinya seperti Sam Ardi, Dr. Sam Ardi. Ada juga Tengku Muda Kori yang viral itu. Masya Allah, beliau juga banyak ilmunya, banyak beliau. Dan saya pribadi, saya pembicara terakhir nih, karena ya maklum namanya ilmunya kurang gitu, ditaruh terakhir. enggak mungkin karena faktor yang daftar terakhir mungkin begitu ya, maka ditaruh terakhir. Nah teman-teman sekalian, di situ kita membahas tentang masalah melacak Ubaidillah, dan juga mengomentarin tesisnya Kiai Imad, di mana Gus Rumail Abbas itu berpendapat bahwasanya secara histori ya keterputusan keluarga Ba'alawi itu ya mungkin sisa nanti dari 500 tahun itu mungkin sisa 50 tahunan aja, dengan berbagai bukti-bukti yang akan disampaikan seperti itu. Dan juga tidak bisa dikatakan tesisnya Kiai Imad itu adalah sebuah ilmiah, karena dia berangkat dari masalah yang dijadikan kesimpulan, itu versi beliau. Karena memang begini, kalau menurut saya Gus Rumail berangkat dari teori ilmiah modern mungkin ya, yang kita mau mengatakan tesis itu kan sudah kelasnya master kan gitu ya. Ya memang seperti itu. Jadi dari akar masalah dulu baru dicari jawabannya dan solusinya kan begitu kalau tesis. Sedangkan kalau menurut saya memang ya itu memang karya ilmiah. Karena ilmiah yang dengan model pustaka gitu ya kalau menurut saya. Tapi tadi malam saya lebih fokus kepada masalah Ubaidillahnya, dimana kalau Gus Rumail Abbas itu melihatnya dari segi sejarah. Jadi kalau saya berkomentar mengenai tentang ahli nasab gitu, jadi ya beda. Maka kita harus sepakatin, dan saya sempat bertanya kepada Gus Rumail Abbas sendiri, dimana kalau menurut ahli nasab ya di abad 10. Jadi di abad 10 baru ada seorang ahli nasab yang mentahkik nasabnya keluarga Alawi ini. Tetapi kalau mau versi sejarah, maka di abad ke-8 sudah muncul. Itu pun bukan Alawi, tetapi dari Jadid. Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, di mana saat itu Al-Janadi menjelaskan tentang seorang biografi seorang ulama ahli hadis namanya Abul Hasan Ali. Abul Hasan Ali inilah yang disebut sebagai keturunan Jadid pertama, Jadid kedua, Jadid pertama baru bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah begitu. Sedangkan kalau Alawi ini disebut sebagai bersaudara itu baru dapat ke-9, yaitu dalam kitab Al-Burqatul Musyiqqah. Dan beliau Gus Rumail Abbas itu menyampaikan ada sebuah dasar dalil yang dikatakan bahwasannya Alawi Basri ini bersaudara dengan Jadid, ada dalam kitab Al-Jahrus Safaf karya Al-Khatibi, yaitu di abad ke-9 juga, abad ke-8. Ya berarti selisih
satu abad dengan Al-Burghatul Musyiqqah. Tetapi kalau kemarin kita juga bercerita bahwasannya Gus Sumail Abbas itu menyampaikan bahwasannya sejarah itu juga bagian dari ilmu nasab, dasar ilmu nasab. Saya sepakat sebenarnya sepakatnya begini, karena memang ilmu nasab itu tidak lepas dari sejarah. Tetapi untuk memverifikasi ilmu nasab itu tidak sama seperti ilmu sejarah gitu. Jadi kalau ilmu sejarah saya gambarkan begini, ketika ada orang mau memverifikasi Borobudur itu adalah dibangun oleh Wangsa Sailendra, maka dia hanya mencari bukti-bukti. Nah, ini kan bukti fisik kan ya, ini bukti fisik. Dia hanya mencari bukti-bukti, oh dari menurut kiai ki ini. Contohnya begini. Oh ada data yang menjelaskan bahwasanya ini memang betul punya Wangsa Sailendra, sudah cukup gitu. Nah, tapi ketika kita ingin memverifikasi sebuah nasab seorang, maka itu butuh tahqiq. Nah, itulah tingkat kerumitan dalam ilmu nasab. Sejarah sendiri itu kadang-kadang bisa ihtimal, sejarah itu bisa ihtimal benar, bisa ihtimal tidak kan. Itu kan kalam khobar namanya. Sejarah menceritakan sebuah suatu kalam khobar. Nah, makanya meskipun keluarga Alawi itu disebut muncul di abad ke-8 sebagai keluarga Sadah, yaitu pada abad ke-8 dalam kitab Al-Janadi, maka ahli nasab di saat itu meskipun sudah ada ahli nasab, tetapi ahli nasab yang mentahqiq itu mengisbat nasab ini baru di abad ke-10. Maka betul. Jadi maka kalau ikut data, maka kalau data ini ya tingkat kesunyian itu memang ya sekitar 500-600 tahun gitu. Versi ahli nasab. Jadi yang dikemukakan oleh Kiimat itu adalah versi ahli nasab. Versi ahli nasab terpotong kesunyian atau terputus sanadnya 500 tahun lebih. Atau kalau menurut Ahmad Al-Katibi terputus sanadnya itu 600 tahun lebih. Kenapa? Karena Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa hidup di pada abad keempat. Nah, anaknya ini itu tidak terkonfirmasi oleh para ahli nasab gitu. Baru di abad ke-10 ada seorang ahli nasab yang mengkonfirmasi ini betul memang anaknya Ahmad bin Isa begitu. Nah, mengenai anaknya Jadid. Tetapi untuk keluarga Alawi sendiri itu disebut sebagai keluarga Jadid, itu kan baru muncul di abad ke-9, yaitu kitab Al-Burghatul Musyiqqah atau kitab Al-Jauharus Safar. Sehingga saya sampaikan kepada Gus Sumail Abbas, kalau versi kitab nasab maka jelas masih belum ditemukan selain kitab Tuhfatut Thalib, yaitu abad ke-10. Dan kalau versi sejarah itu bisa dipastikan baru abad ke-8. Itu pun Al-Janadi menceritakan nasabnya Bani Jadidnya gitu. Nah, baru abad ke-9 yaitu dari keluarga Alawi, dan keluarga Alawi ini menyatakan bahwasanya bersaudara dengan Bani Jadid. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah hasil sedikit diskusi kita tadi malam, ngobrol santai kita dengan Gus Sumail Abbas. Masya Allah, beliau orang historian, ahli sejarawan, bagus, banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan dari Tengku Mudakori, Sayyid Tengku Mudakori, saya banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan juga dari Holili juga saya dapat informasi bahwasanya memang beliau juga ikut melacak, ternyata memang tidak ada sejarawan di abad ke-4, ke-5, ke-6 yang menambungkan nama Ubaidillah begitu, karena beliau tidak fokus pada Abdullahnya tapi Ubaidillahnya gitu. Jadi saya tangkap kemarin itu Gus Khalil itu melacak nama Ubaidillah, yang kalau nama Ubaidillah kan baru munculnya di abad ke-9 kan begitu ya, bantah saja nggak ada. Tapi kalau nama Abdullah memang muncul di abad ke-8. Nah, kitab-kitab sanad yang disampaikan oleh Gus Sumail Abbas itu untuk melegitimasi kesyarifan Bani Jadid gitu. Meskipun tidak disebutkan silsilahnya, tapi itu melegitimasi kesyarifan Bani Jadid. Jadi kalau saya pribadi ya
secara sejarah ya memang keluarga Bani Jadid ini adalah seorang syarif gitu. Ya seorang syarif. Tetapi dalam ilmu nasab mereka baru diakui sebagai syarif pada abad ke-10. Nah, demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.